Hari ini spesial banget karena gue bakal ngevlog sama Panji Pragiwaksono yang sekarang lagi tur dunia juru bicara stand up comedy. Ini kesempatan banget sih buat gue buat majuin vlog gue. Begitu gue dengar kabar ini, gue langsung siapin pertanyaan-pertanyaan buat besok. Gue yakin sih setelah ini vlog gue bisa maju. Pade. Khusus buat hari ini gue bakal datengin kameramen handal. Namanya Faza DOP. Tapi kayak dia sekarang belum datang deh. Halo Mas Panji. Bang. Sedikit ragu sih tadi awalnya, agak canggung. Tapi ya gak apa-apa lah, ntar juga lemes sendiri. Halo Bang, udah datang ya Bang ya? Iya, udah. Macet tadi Bang? Enggak deh. Di Jakarta. Kayaknya sih doi vlogger baru ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Yaudah gini, ada yang mau lo tanyain nggak ke gue? Oh, ada sih Bang. Nah, Ini gitu. Bang nih. Jadi kan kat. Gua lupa. Sorry Bang, lupa pertanyaan ini. Ini karena vlogger baru apa nggak ada persiapan ya? Masa pertanyaan sendiri lupa? Udah gitu nggak bawa skrip lagi. Ja, lu bawa yang itu nggak sih tadi, yang skrip yang gua titip tadi? Ada nggak lu? Hah? Yang itu yang gua taruh di meja tadi. Gua kira kata sapaan tadi. Gimana? Wah, sumpah deh nih. Hancur udah semua. Atau gini aja, santai. Lu tanya yang lu ingat aja deh. Yang lu ingat, lu tanya sama gue. Tenang aja, santai. Ini sih. Tenang aja. Tarik nafas. Tarik nafas. Nah, gitu. Siap. Kok? Ini dia, ini Bang, kameramen hebat. Tapi akhirnya gue coba buat lebih tenang sedikit. Akhirnya ya udah enak. Guys, ketemu lagi ya kan sama gua ya kan, sama Panji. Iya kan? Pragiwaksono Iya ya kan? kan? Ya kan? Boom. Iya kan? Iya kan? Gua ada beberapa pertanyaan nih Bang. Kan kalau misalnya pernah di stand up comedy nih, kayak kemarin Merdeka dalam Bercanda, Dipo sempat dimasukin dalam beat tuh. Ya. Itu Dipo tahu nggak dia dimasukin dalam beat, atau suatu saat nanti dia gede dia baru tahu? Itu gimana tuh? Dia tidak tahu saat itu kalau dia dijadiin materi joke gua.
Malah ketika dia tahu, dia yang ngomong sama gua, aku kayaknya nggak mau lagi deh jadi cerita dalam joke-nya ayah gitu. Terus kenapa gitu, terus dia bilang, because people are laughing at me gitu. People are laughing with you gitu, dia nggak mau. Itu salah satu alasan kenapa di juru bicara World Tour nggak ada topik tentang Dipo. Padahal Dipo itu joke yang solid banget, orang tuh pengen banget tahu joke baru tentang Dipo, tapi karena Dipo larang, jadi nggak dibahas. Plus di juru bicara ini juga ada banyak topik-topik yang serius yang mesti diangkat, jadi nggak ada pembahasan tentang itu. Kalau di Galing sendiri, The Galing malah dia senang, padahal sama, gue bingung. Joke-nya The Galing sih, joke-nya The Galing sama joke-nya di stand up itu sama. The same joke, cuman yang ini formatnya adalah komik, yang ini dibawain. Tapi dia ngebaca itu ketawa-ketawa gitu. Kayaknya karena dia malu orang lain ngetawain dia. Karena kalau dia baca komiknya dia sendiri gitu. Jadi kayaknya dia ngerasa emang itu lucu, hanya saja dia nggak nyaman ketika orang-orang pada ketawa bareng-bareng. film yang menurut Bang Panji itu Indonesia banget apa sih? John Detos Bantal. Itu Garin di puncaknya. Garin menurut gua. Garin waktu itu raw banget, tapi very cinematic. Terus skripnya bagus, aktornya bagus, kemampuan Garin untuk ngedirect anak-anak jalanan beneran. Christine Hakimnya brilian. Dan kalau lo pengen lihat Indonesia, potret Indonesia, gua rasa yang terjadi di film John Detos Bantal, settingannya Jogja, itu Indonesia banget. Baik dari hal-hal indahnya sampai dengan hal-hal busuk. Keren kan? Tipsnya apa nih biar bisa membuat film yang Indonesia banget? Gue rasa sih kalau lo ngomong pengen bikin film Indonesia banget, lo harus tahu Indonesia itu apa dulu. Dan Indonesia itu wujudnya beda-beda tergantung mata yang ngelihat gitu. Dan kenal Indonesia bukan dari berita di TV, bukan dari buku pelajaran di sekolah, tapi karena lo ngeliat dan lo jelajahin. Indonesia tuh penuh cerita sih. Kan lo orang film kan, Indonesia tuh di mana-mana tuh ada premis, ada cerita segala macem, ada detail yang kalau masuk ke film tuh jadi bagus. Jadi harus kenal Indonesia dulu sebelum bisa bikin karya yang Indonesia banget. Selain ini Bang Panji juga stand up, nge-rap juga. Ya. Nge-rap biasanya lebih galak ya Bang ya. Kan yang saya tahu cuma itu. Selain itu apa sih yang seorang Panji kontribusikan untuk Indonesia? Nulis buku, sekarang lagi nulis naskah film untuk tahun depan insya Allah. Sejak kapan sih Bang Panji merasa diri Bang Panji itu seorang yang nasionalis? Gue sebenarnya nggak pernah ngerasa gue nasionalis, gue ngerasa gue biasa aja. Orang-orang juga punya, gue yakin punya kepedulian dan keadaan sama gue, cuma bedanya adalah gue cerewet aja gitu. Kecintaan gue sama Indonesia itu kelihatan karena gue suka ngomong. Yang lain itu mungkin sekarang nggak ngerasa, tapi ketika ada sebuah kejadian di Indonesia dinistain sama negara lain, pasti bereaksi dia, pasti ada emosinya gitu. Jadi yang pasti pengalaman gue akan ke-Indonesiaan itu ada mulu dari bokap gue selalu pulang bokap selalu keluar kota, tiap kali pulang tuh bawa sesuatu dari kota tersebut. Jadi bokap waktu itu pernah bawa udeng, pernah bawa sasando, bahkan pernah bawa pecut karapan sapi. Bokap lu pulang ke rumah bawa pecut tuh, lu langsung salah gue apa ya gitu. Tapi itu, terus bokap sekarang nonton olahraga, sekarang nonton timnas, sekarang nonton Thomas Uber gitu. Terus gue ikut Gonzaga, sekolah Gonzaga sama gue yang tanpa sadar mereka ngasih dasar-dasar semangat kebangsaan. Pas gue kuliah, gue ngalamin reformasi. Jadi itu nambah terus semuanya. Guys, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang paling penting. Bahaya. Menguji apakah Panji ini benar-benar seorang stand up comedian Mr. World Tour. Ngeri. Oke, Bang Panji. Siap-siap ya. Siap-siap. Duh minyak, sorry. Harus makan cireng. Sorry. Gimana? Siap-siap. Siap. Apakah seorang Panji bisa mencium sikut sendiri? Astaga. Karena gue nggak bisa sih Bang. Bisa Bang, coba. Tantangan apa ini? Bentar ya. Seharusnya tidak bisa. Oke guys, itu dia tadi vlog gua bareng sama Panji Pragiwaksono. Buat kalian yang mau nonton juru bicara, silakan klik linknya di description. Kalian bisa lihat acaranya di mana, di lokasinya di mana. Dan untuk beli tiketnya kalian bisa langsung di 7-Eleven tanggal 17 Oktober. 17 Oktober. Oke, thank you guys. Bye. Berhasil jelas sikut.